Oke, selamat pagi rekan-rekan sedunia mistis. Perkenalkan, saya Bondet. Nama saya Bondet, biasa dipanggil Kang Bon. Di sesi kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman horor yang saya alami selama mulai masa-masa SMP. Itu ada di sekolahan saya di daerah Ngawi, di suatu MTSN. Nah, waktu itu saya ingat itu waktu pramuka, persami ya, kalau ini persami perkemahan Sabtu Minggu itu. Nah, di sekolahan saya itu ya kalau dikatakan horor sih nggak begitu horor sih ya, tapi lebar sekali di tengah sawah itu. Jadi gini ceritanya, awal mulanya itu perjalanan untuk acara pramuka itu baik-baik saja. Hari Sabtu oke, nggak ada masalah. Malam minggunya jam 2:30 kan ya, jam 2:30 itu ada acara ini, jurit malam ya, kayak merenung atau semacam apa itu. Ada yang ini, kakak kelasku itu kalau nggak salah namanya Ahmad. Nah, itu ada yang jadi ya kayak pocong ya, itu di belakang kantinnya Mbah Rohmat kan. Itu jadi waktu kan jalan ya, kita jalan itu dari kelas ke tenda itu disikep, matanya itu disikep gini nggak kelihatan kan. Terus tiba-tiba udah pada tempatnya itu di depan kelas 8E, kalau ya itu waktu itu kelasku di 8E. Nah, 8E itu tiba-tiba ada pocong gitu ya aku sih nggak nyangka sih kalau itu kakak kelasku kan. Akhirnya aku ya dengan rasa apa ya, takut, lari ke UKS, bingung aku. Terus di sana ada temen-temen ya udah kecapean ya, yang alasan tidur, alasan nggak mau ikut pramuka banyak sekali di sana. Itu gini, jadi aku tidur di sana. Lah, di sebelahku itu ada kakak-kakak tingkat itu ya, kakak tingkat pramuka itulah yang bercanda-canda. Itu juga pakai pocong. Terus tak gila bahasa Jawa nih. Duh, sampean mau gak yo ning ngarepe kantine Mbah Rohmat to, Mas? Lho gak mulai mau deh kene. Pengacarane sing pocong-pocongan iku wis bar. Lah, itu yang buat saya kaget itu. Jadi ya itu tadi siapa, harus tak ceritain ke teman-teman. Akhirnya yang Mas Ahmad itu dilepasin semua kostum Halloween. Ya bukan Halloween, kostum pocong itu dilepasin semua. Akhirnya kita pergi ke kantinnya Mbak Rohmat. Nah, di situ. Dan benar nggak ada apa-apa sih, tapi yang tadi itu siapa gitu loh kan. Mas Ahmadnya udah di UKS, sedangkan itu kejadian cuma selisih 1 menit lah. 1 menit aku lari dari kelas 8E sampai UKS itu jaraknya ya 10 meter. Masa lama, nggak mungkin ya. Nah, yang anehnya di situ itu ada, katanya di pohon apa ya, lupa aku namanya. Pohon ini kayak buah kayak kurma itu ada penunggunya katanya. Waktu SMP kan ya aku percaya aja ya, namanya masih kecil ya. Dibilangnya katanya ada penunggunya itu sosok ya kayak apa ya, kalau dibilang genderuwo sih bukan, tapi kayak semacam orang tua yang random nungguin pohon beberapa tahun. Ya, maaf
akang, hantu atau pocong ataupun yang lain. Saya tidak bermaksud untuk mengejudge Anda, tapi kenapa anak-anak SMP yang kamu takut-takutin ya bukan orang-orang yang berbuat jahat loh. Nah, itu ya bisa saja Anda nakutin yang kayak misalnya ya kayak zaman-zaman sekarang nih, misalnya orang yang mohon maaf ya, yang melakukan asusila di tengah tebu di tengah hutan pakai daun pisang gitu, takut-takutin aja nggak apa-apa. Kalau orang pramuka mah ya kita teman lah kan, jurit malam itu maksud saya. Itu cerita udah lama sih, udah SMP dulu, saya sekarang udah kerja udah 23 tahun ya, udah lama ya, nggak apa-apa ya. Itu waktu di SMP. Nah, sekarang yang saya prihatinkan untuk hantu-hantu zaman sekarang ini, yang eksistensinya di Indonesia ini masih besar ya. Saya minta untuk para kalian, para makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang kadang muncul kadang menghilang, seperti hati orang yang selalu melukai, itu ya gimana ya, saya berpesan sih, kalau mau menunjukkan eksistensi kalian itu ya pilih-pilih orang lah ya, kayak orang yang kayak saya ini ya, kalau dibilang penakut sih nggak penakut, kalau dibilang bahasa Jawanya kendel atau berani itu juga ya nggak berani juga sih. Itu pilih-pilih lah yang kira-kira yang di dunia, yang di hidup di sini itu yang nggak baik-baik gitu loh, kayak misalnya pelaku kejahatan, curanmor, begal ya, misalnya begal itu misal mau begal gitu naik sepeda motor begalnya, nah dibonceng di belakang itu, kamu naik di situ aja biar jadi yang begal, wah ada pocong, nggak jadi begal. Itu kan bermanfaat buat Anda nanti, misalnya dihisap lagi itu ya. Kalau misalnya di pelaku curanmor misalnya, ini ada maling yang mau nyuri motor ya di depan toko apa itu Al-Fatihah di depan toko gitu kan, ada CCTV-nya nih, curi motor, ya udah kamu nongol aja di situ, jadi apa, jadi satpam apa jadi apa gitu kan, jadi satpam maaf jadi pura-pura jadi itu kan ya, tiba-tiba gini gitu ke curanmornya kan takut dia, bermanfaat bagi Anda nanti. Jadi hal-hal buruk yang menimpa para makhluk halus di Indonesia ini, atau persepsi jelek yang menerima Anda para makhluk halus itu jadi baik gitu kan, bisa aja itu di curanmor. Kalau misalnya di maling toko, jadi waktu buka kunci, misalnya malingnya buka toko, buka kunci itu pakai linggis atau pakai apa, itu buka spread, nah tiba-tiba kamu muncul aja di situ, jadi kamu sendiri, maksudnya jadi malingnya. Aku udah maling di sini, kenapa kamu masuk gitu kan, jadi ngobrol sama-sama gitu kan, tiba-tiba langsung berubah serem menjadi suster ngesot gitu gitu kan ya, seru-seru aja gitu loh, jangan nakut-nakutinnya orang-orang baik. Masa mau ke masjid, mau ke sholat subuh ditakut-takutin terus turun ya. Kalau orang yang takut ya dia berhasil, kalau yang berani apaan sih, makhluk halus random gitu maksud aku. Itu kayak tukang bakso kamu masukin ke dalam kuburan itu, aduh apa sih gunanya, itu apa, emang kamu mau beli bakso gitu ya. Itu cuma sekedar apa ya, cerita horor saya, tapi saya selingi untuk ya kedepannya untuk
makhluk halus di dunia ini atau di Indonesia khususnya ini lebih berwawasan gitu maksudnya ya. Terima kasih. Saya Bondet, Kang Random Channel. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.